Halo Leo, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah ya Leo untuk menanggapi pembacaan tarotku. Dan kali ini aku akan membacakannya untuk keadaan percintaanmu seperti apa. Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian ketahui keadaannya atau bagaimana nih kelanjutan nantinya dari kehidupan percintaanmu bersama dia. Boleh kalian fokuskan pada seseorang yang sekarang ada di pikiran kamu dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, kita mulai aja ya. Kenapa sulit sekali keluarnya kartunya ya? Kayaknya ada yang ditutup-tutupi nih oleh Leo. Oke. Playfulness, forgiving and learning. It's safe for you to love, true love, and honeymoon. Ada kesempatan bagimu ya untuk mendapatkan cinta, yang mana di sini yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bahagia dulu pada dirimu ya. Kamu harus mencintai dirimu terlebih dahulu, kamu harus fokus dulu pada dirimu. Jika kamu menginginkan merawat diri, silahkan ya di sini, karena di sini inti dari masalahnya adalah semesta menginginkan kamu bahagia dulu terhadap dirimu sendiri gitu ya. Kamu tidak usah pusingin dengan siapa nanti aku akan berjodoh, dengan siapa nanti aku akan menikah. Gak usah pikirin itu dulu, karena di sini kamu hanya diberi kesempatan untuk semangat, kembali untuk membangkitkan semangat mudamu dan menyenangkan dirimu sendiri dan tetap bersinar ya. Jadi kalau misalkan di sini kamu saat ini pengen memfokuskan diri pada pekerjaan, silahkan buatlah pekerjaanmu bersinar, buatlah dirimu bersinar di dalam pekerjaanmu, buatlah hidupmu bahagia di dalam pekerjaanmu, buat dirimu nyaman, senang dengan pekerjaanmu itu ya. Fokus pada pekerjaanmu itu, dan di situ aura jiwa mudamu akan terpancar, maka di situ nanti akan tertarik ya orang-orang yang memang selevel dengan kamu, sefrekuensi dengan kamu ya. Mereka energi akan tertarik ya. Di sini akan ada kesempatan bagi kamu untuk menjalin romansa. Dan aku lihat di sini juga kamu sudah memaafkan dan belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalumu. Kamu sudah melepaskan rasa sakit, kamu sudah memaafkan dan belajar dari apapun lah yang pernah terjadi di masa lalumu. Dan aku lihat juga di sini banyak yang terjadi di kisah percintaanmu, pasang surutnya percintaanmu ya, pedihnya perasaanmu terhadap si dia yang pernah menyakiti kamu, pernah mengkhianati kamu, pernah membohongi kamu, seperti itu. Banyak yang terjadi ya di masa lalumu, dalam kisah percintaanmu bersama orang-orang terdahulu ya, orang-orang masa lalumu ya, bisa dibilang seperti itu. Dan sekarang aku lihat kamu sudah bisa memaafkan dan sudah bisa, kalau melupakan aku lihat mungkin nggak sepenuhnya melupakan ya, tapi kayak ya udahlah gitu ya. Terjadi maka terjadilah, yang sudah terjadi ya sudah biarkan gitu ya. Kamu sudah merasa seperti itu sekarang, kamu sudah memaafkan dia, dan itu kamu udah menerima apapun yang telah terjadi itu, maka memang harus sudah terjadi ya, dan itu sudah menjadi pelajaran yang baik untuk kamu, dan akan menjadi modal modal kamu menjalin hubungan di masa depan, seperti itu ya. Ya, aku lihat di sini kamu silahkan ya
untuk membuka hati pada orang-orang baru, pada orang-orang yang ingin mencoba mengenal kamu ya, ingin dekat dengan kamu. Cobalah silahkan untuk membuka hati ya, dan membuka diri untuk welcome sama orang-orang baru, ataupun dengan orang-orang, misalkan orang-orang yang lama gitu ya, orang-orang lama, entah ini mereka baru PDKT-an tahu-tahu tapi nggak jadi gitu sama kamu, tahu-tahu datang lagi, it's okay, silakan, selagi itu tidak membuatmu merasa ilfeel, tidak membuatmu merasa apa ya, benci ya, tidak membuatmu merasa tidak nyaman, silakan untuk membuka hati ataupun membuka diri untuk menerima energi-energi dari mereka ya, mau ini orang baru ataupun orang lama. Nanti kita lihat ini yang akan ingin mendekat ke kamu ini orang baru atau orang lama ya. Dan saat ini it's okay kok, silahkan, kamu udah siap, kamu pun udah udah welcome ya. Aku lihat kamu kayak it's okay gitu ya, udah it's okay, kamu nggak ada lagi rasa marah, dendam ataupun benci pada seseorang. Kamu kayak ya udah gitu ya sekarang, dan silahkan untuk membuka hati, karena di sini kamu akan menemukan true love-mu yang akan bisa menjadi potensi pasangan seumur hidupmu ya, karena di sini kamu akan bisa bertemu dengan true love, pasangan yang sesungguhnya yang bisa kamu jadikan pasangan seumur hidupmu ya. Jadi it's okay kalau kamu butuh membuka diri, silakan ya. Jika memang kamu saat ini membutuhkan liburan, it's okay, ayo silahkan liburan, nggak apa-apa ya. Kamu harus karena di sini kan kamu dari awal nih playfulness, ada kesempatan kamu untuk mendapatkan romansa jika kamu bahagia pada dirimu sendiri. Jika memang kamu udah suntuk nih sama pekerjaan, kamu menikmati hidupmu kok, kamu menikmati pekerjaanmu, tapi kayaknya akhir-akhir ini kamu suntuk banget sama pekerjaan, kamu butuh liburan, it's okay, silakan untuk berlibur, karena ini juga bentuk bentuk kebanggaan diri, bentuk untuk membahagiakan diri ya, it's okay, silakan. Kamu misalkan mau berlibur dengan teman-teman, mau berlibur dengan keluarga, it's okay, silakan. Bahkan kalau di sini kalian ingin berliburnya ke tempat yang cukup jauh ya silahkan, asal jangan ke tempat yang berkonflik aja ya. Ya di sini kita fokuskan hanya untuk kamu dulu dan nanti kisah percintaanmu ya. Oke, aku mau pakai kartu yang ini. Ingat, yang penting di sini kamu bahagia dulu dengan dirimu ya, maka nanti kisah romansamu akan mengikuti. Tapi tetap coba untuk membuka hati, membuka diri ya pada seseorang yang ingin mendekat. Oke, kartu pengkhianatan. Oke, jadi the lovers-nya reverse ya.
ini nampaknya kisah masa lalumu dulu kita bahas ya. Karena jadi sebenarnya The Lovers Reverse ini dulu kamu pernah merasakan yang sebegitu cinta atau bucin dengan si dia, atau mungkin si dia ya yang begitu cinta dan bucin sama kamu. Tapi tiba-tiba di sini entah ini kamu atau dia, perasaannya semakin hari kok ya hambar, hubungan semakin stuck, dan tiba-tiba perasaan berubah ya. Ini bisa kamu ataupun dia. Oke, tapi ini aku lihat sepertinya dia ya. Oke, kalian situasikan aja lah dengan situasi kalian ya. Jadi aku anggap ini dia, biar kita nggak pusing ngomongnya kayak mana. Jadi anggaplah ini dia datang menghampiri kamu dengan penuh rasa keyakinan, dengan perasaan yang membara, dengan perasaan cinta yang begitu yakin, kuat ya sama kamu. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, entah sudah berapa lama kalian terhubung atau terkoneksi atau menjalin hubungan, atau bahkan di sini mungkin ada yang sudah menikah seperti itu, tiba-tiba seiring berjalannya waktu perasaan itu hambar, perasaan itu hilang. Dan ini tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba hilang? Karena ternyata si dia ini menghadirkan pihak ketiga, dia berselingkuh, dia mengkhianati kamu ya. Tapi kalau aku lihat si dia ini sebenarnya masih cinta sama kamu, dia masih sayang sama kamu, bahkan secara gairah, secara seksual di sini dia masih bagus sama kamu, masih ya masih ada gitu, masih ada, masih sayang, masih bergairah, masih ya secara seksual pun masih ada gitu ya, masih klik lah sama kamu. Cuman di sini ada sesuatu aspek kritis ya banget, bahkan kritis, yang menunjukkan bahwa dia ini itu ada dalam masalah tentang ketakutan dan kepercayaan yang menghalangi dia sepenuhnya untuk berkomitmen dengan kamu dalam hubungan ini ya. Jadi hubungan ini sulit untuk berkembang ya. Mungkin di antara kalian memiliki tujuan, cita-cita atau harapan masa depan yang berbeda ya. Entah apa tuh, mungkin gini, kamu mengharapkan untuk segera ada komitmen, tapi mungkin si dianya ini belum siap untuk berkomitmen karena misalkan secara keuangan pun dia ini belum stabil, atau mungkin ada masalah-masalah tertentu yang membuat dia belum stabil ya. Ada sesuatu lah ya. Atau mungkin memang secara mental dia belum siap untuk berkomitmen, untuk menanggung suatu tanggung jawab tentang keluarga gitu ya. Memang dari mental mungkin bisa seperti itu ya. Jadi intinya di sini tujuan dan cita-cita harapan masa depan kalian itu ada yang beda gitu ya. Tapi kalau ditanya cinta, dia masih cinta sama kamu, masih sayang bahkan. Dan saat ini memang kamu dengan dia ini nggak bersama, atau mungkin kalian sudah berpisah ya. Tapi intinya di sini kalian udah bukan renggang lagi ya. Ya mungkin udah nggak sama lah ya, udah nggak sedekat dulu. Dan bukti pendukung atau penyebab yang mendasari dari hubungan ini itu menyiratkan bahwa kalau komponen atau walaupun di sini secara seksual ataupun gairah itu masih ada sama kamu, bahkan di sini masih bagus ya. Cuman ya itu sulit untuk bisa kamu paksakan si dia ini, karena ya itu tadi, dia masih menunjukkan bahwa ada ketidakyakinan dan kepercayaan, masih ada ketakutan dari dia yang membuat hubungan ini, yang membuat aspek dari hubungan ini tuh tidak terjalin ya. Dan bahkan juga ada satu pihak di sini ya yang terlibat lebih dalam hubungan ini, entah ini kamu ataupun dia, cuman yaitu terhalang oleh kepercayaan atau ketakutan dia ya untuk berkomitmen atau hubungan ini berkembang ya. Jadi sulit
ya, sulit untuk kamu tagih, sulit untuk kamu paksakan si dia ini, ya. Jadi aku lihat memang kamu menjalin hubungan dengan dia ini cukup singkat ya, ternyata nggak lama gitu, nggak lama ngejalin hubungan dengan dia. Atau mungkin kalian ini ngejalin hubungannya itu suka on off ya, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, tiba-tiba datang lagi, tiba-tiba pergi lagi, seperti itu. Dan aku lihat memang udah hubungannya singkat ya, cepat banget berlalunya hubungan kalian. Mungkin hubungan kalian memang bagus di awalnya, tapi ya cepat berakhir gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu memang bertemu dengan seseorang yang langsung kamu sadari ya bahwa orang ini kok ya kayak adet-adetan gitu di hubungan ini, selalu tidak hadir di dalam hubungan ini. Maksudnya itu gini, ketika kalian udah deket sama dia, tiba-tiba nih orang komunikasinya mulai ngerenggang. Terus tiba-tiba biasanya dia chat setiap hari, ini tiba-tiba kok hilang komunikasinya. Nah seperti itu ya. Jadi makanya aku bilang tadi tiba-tiba menghilang ya. Dan aku lihat di sini juga kalau Three of Cups-nya reverse itu menandakan ada seseorang yang ya dia saat ini tuh sedang menunda menunda suatu peristiwa ya, entah ini menunda lamaran terhadap kamu atau menunda pernikahan dengan kamu ya, tapi intinya ini ada sesuatu yang dia tunda terhadap kamu. Dan ini mungkin juga ada seseorang yang mencoba untuk menyabotase hubungan kalian. Entah ini pihak ketiga dari keluarga, bisa dari orang tua, bisa juga ini dari seseorang, entah ini teman, entah ini orang yang baru mendekati si dia, kemudian mulai merayu dia dan menginginkan hubungan ini berakhir. Atau ya bisa kita bilang menyabotase hubungan kamu dengan dia. Bahkan orang ini itu pakai taktik ya, dengan sopan dia merayu pasanganmu, dia merayu si dia dan mencoba untuk ya mendapatkan perhatian si dia gitu ya, mencoba untuk menggagalkan. Makanya di sini ada penundaan dari si dia itu gara-gara pihak ketiga ini. Jadi seperti itu, ada pengkhianatan. Entah ini akhirnya dia jadi dengan si dia, kita mau nyebut dia ini apa, selingkuhan. Entah dia ini udah jadi selingkuhan atau ya baru PDKT, akhirnya dia terpengaruh oleh pihak ketiga ini, I don't know ya. Tapi ini ada dari pihak ketiga lah ya, mau ini dari keluarga bisa, dari orang tua bisa, atau mungkin ya dari orang di sekeliling dia yang mencoba untuk merayu dia dan menginginkan hubungan ini berakhir. Oke, aku lihat di sini ini ada seseorang nih yang mengharapkan, bahkan di sini aku lihat berdoa menginginkan hubungan ini kembali gitu. Entah ini mungkin kamu, entah ini bisa jadi si dia ya, mengharapkan hubungan ini kembali. Jadi ada seseorang yang meminta, berdoa kepada semesta ya, kepada Tuhan untuk membuat hubungan ini terjalin, membuat hubungan ini bersatu kembali, membuat hubungan ini bersama kembali ya. Jadi ada yang ingin mengawali hubungan lagi, awalan baru lagi dengan si dia, dengan orang masa lalu. Entah ini kamu yang mengharapkan itu, yang berdoa, atau mungkin si dia ya. Kamu situasikan aja, kalau bukan kamu yang berdoa berarti dia yang berdoa ya, karena di sini menandakan bahwa ingin mewakili awalan yang baru lagi dengan kamu atau dengan si dia, tergantung ya siapa yang mengirim, atau mungkin kalian berdua, bisa jadi. Dan aku lihat di sini ini akan terkabul ya, ini akan terkabul, kalian akan dipersatukan kembali. Jadi ini yang aku bilang tadi ya,
It is safe for you to love. Ini silahkan ya, ini aman bagimu untuk menjalin hubungan kembali. Nanti kita lihat mau dengan orang baru atau orang lama. Nampaknya ini orang lama. Yeay, orang lama. Jadi ini aku lihat akan dikabulkan ya. Ini akan dipersatukan kembali kamu bersama dia. Ada judgment ya, bisa jadi ini akan ada komunikasi, cuman masih ditunda. I don't know why. Kenapa? Karena di sini dia ini kan pernah nih ya kehasut sama orang ketiga ya, entah ini keluarga, entah ini orang tuanya, entah ini ya orang yang sedang merayu dia kemarin ya, dia pernah kan kehasut sama orang ketiga itu. Dan bahkan di sini dia langsung menjudge kamu, entah penghasutannya itu apa, entah menjelek-jelekkan kamu, entah kamu itu dibilang orangnya nggak bener, bla bla bla, dan dia terpengaruh. Akhirnya dia bertengkar dengan kamu, akhirnya ya entah kalian di sini sampai berpisah, entah kalian akhirnya cuman marah, akhirnya break sebentar seperti itu. Tapi intinya di sini kalian sampai ada perasaan sakit hati ya, karena merasa dihianati. Nah, orang ini itu pengen berkomunikasi dengan kamu, tapi kayak masih ditunda-tunda gitu, karena dia malu ya, karena dia menyesal pernah terpengaruh oleh pihak ketiga tentang desas-desus tentang kamu, kayak gitu ya. Jadi dia terpengaruh oleh orang ketiga, desas-desus tentang kamu yang entah itu benar atau enggak. Bahkan di sini dia tidak mencari buktinya, atau bahkan di sini dia tidak mengkonfirmasinya ke kamu, tahu-tahu dia terpengaruh aja. Terus itu akhirnya dia menjauh dari kamu, atau bahkan sampai kalian bertengkar. Di sini ya aku lihat kalian sampai bertengkar. Jadi di sini dia itu kayak kebingungan harus gimana. Dibilang cinta, masih cinta, mau jalan, mau ke arah kamu, tapi dia malu. Dengan bodohnya dia percaya dengan orang lain, bahkan tanpa cari bukti yang nyata, tanpa cari bukti yang konkret bahwa kamu itu bener nggak sesuai dengan desas-desus itu, bener nggak dengan tuduhan-tuduhan palsu itu, kayak gitu ya. Jadi di sini aku lihat dia sudah mempertimbangkan semua pelajaran yang dia dapatkan dari situasi kalian kemarin ya. Dia sudah sadar, sudah mengerti ternyata dia salah, ternyata dia seharusnya tidak percaya pada orang-orang yang sirik, bukan sirik ya, lebih tepatnya yang menginginkan hubungan kalian berakhir. Di sini dia aku lihat sudah sadar, cuman ya itu dia masih menunda komunikasi dengan kamu. Entah ini dia juga lagi bingung cari strategi gimana nih untuk ngomong sama kamunya, gimana nih untuk balikan sama kamunya, seperti itu ya. Tapi di sini aku lihat memang masih ada energi dari si dia untuk menghubungi kamu, sedang menahan diri untuk menghubungi kamu, orang yang dia cintai, orang yang dia suka, karena dia di sini malu ya, malu untuk gerak karena dia pernah melakukan kesalahan sama kamu. Cuman aku lihat tenang aja, dia nanti akan bertindak kok ya, entah ini langsung bertemu denganmu atau ya berkomunikasi dengan kamu, karena di sini dia tidak akan membiarkan rasa ketakutan dia untuk menghubungi kamu itu menghentikan dia. Jadi aku lihat nanti akan ada masanya, di waktu yang tepat dia akan segera menghubungi kamu ya. Oke, untuk perkiraannya kapan ya, kira-kira bisa jadi 1 bulan lagi, bahkan bisa sampai paling lama 3 atau 4 bulan lagi, itu paling lama ya. Jadi kamu tunggu aja. Oke, aku tidak akan memastikan itu akan 1 bulan lagi atau 3 atau 4 bulan lagi, karena di setiap energi orang itu beda-beda. Bisa ternyata lebih cepat dari dugaan ini, bisa juga lebih lama dari dugaan ini. Karena aku bilang ya, energi orang beda-beda. Setiap tarot juga, setiap pembacaan tarot itu juga tidak ada yang pasti, baik itu tanggal seseorang ataupun situasi kejadian itu tidak bisa kita pastikan ya. Yang pasti itu hanya Tuhan ya. Dan inilah ya, tenang aja, akan ada masanya, akan ada waktu yang tepat
ya bagi Tuhan untuk menyediakan dia jalan untuk berkomunikasi lagi dengan kamu atau bahkan bertemu lagi dengan kamu. Jadi kamu tunggu aja. Kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, kalau kamu nggak mengharapkan dia, misalkan aduh udah lama banget nih nunggu, capek nunggunya, ya udah, kalau misalnya mau mengharapkan orang baru silahkan ya. Kalau misalkan ada orang-orang baru yang ingin membuka hati dengan kamu, ya it's okay, nggak masalah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada Eight of Swords-nya tegak ya. Tapi aku ngerasa saat ini kamu itu kayak ngerasa terpojok gitu loh ya dengan situasi ini. Oh, mungkin bisa jadi kamu udah lelah dengan orang ini. Tapi kok firasat kamu mengatakan ini orang kayaknya bakal datang lagi deh. Kenapa sih kok masih aja terikat dengan orang lama? Kenapa sih kok nggak bisa sih aku pergi dari orang lama ini? Aku pengen merasakan kebahagiaan. Aku pengen tidak berkelut dengan orang lama lagi ya gitu ya. Kamu pengen ada kisah baru gitu mungkin ya. Karena kamu merasa di hubungan kamu dengan orang ini itu kamu merasa kayak terpojok atau terjebak ya. Kayak nggak bisa keluar lah dari situasi ini, orang lama lagi kayak gitu ya. Ya mungkin aku bilang kan tadi, mungkin kalian sering banget on off, kalian mungkin udah capek gitu ya, terus kisah cintanya juga gini lagi gitu ya. Nah juga aku lihat hubungan percintaan ini juga kok ya penuh dengan drama, krisis banget dengan masalah, konflik, ada aja ya kesulitan dan hal-hal negatif yang terjadi di hubungan kamu dengan si dia. Kayaknya kamu kesel banget ya. Ya kamu kayak kok geram gitu ya, ih orang lama lagi kayak gitu ya. Ya karena di sini aku lihat juga kamu bosan ya. Kamu merasa terjebak, kamu merasa terpojok, kamu merasa gimana ya aku harus mengekspresikannya ya. Pokoknya ini kayak udah bentuk yang ekstrim banget deh ya. Kamu tuh ngerasain ke dia atau hubungan ini tuh kayak udah ekstrim banget kok ya, sulit banget keluar dari situasi ini bersama dia gitu ya, keluar dari genggaman dia, dari apa ya, hubungan bersama dia itu kok kayaknya susah banget. Itu yang kamu rasakan sekarang ya. Karena aku lihat di sini ya, kamu merasa bahwa kayaknya sih oke aja sih ya, walaupun dia datang lagi kamu pun mungkin akan welcome, atau kamu pun kayak ya biasa aja gitu ya, biasa aja kayak fine aja, dia mau datang lagi ya silakan. Tapi kalau untuk segera ya kamu pikir-pikir juga gitu ya. Karena di sini pun kamu kayak masih ada rasa traumatik ya yang kamu rasakan dari si dia atas tindakan-tindakan dia yang kemarin, atas masalah-masalah kalian yang kemarin gitu ya. Masih ada rasa keraguan-raguan atau ketakutan mungkin ya. Tapi di sini aku lihat kamu mungkin akan melalui hal yang sama lagi seperti kemarin ketika dia datang. Mungkin kamu dengan dia tampak hubungannya itu kayak baik-baik aja, tapi sebenarnya di dalam diri kamu mungkin tidak ya, kamu tidak merasa baik-baik saja. Mungkin kamu merasa adanya ketidaksepakatan ya di hubungan ini. Terus juga kan aku bilang tadi ya di Three of Cups ya, Three of Cups, bahwa mungkin tujuan, cita-cita kalian, harapan itu beda ya. Mungkin ini yang membuat kalian adanya ketidaksepakatan masih sampai sekarang. Dan aku lihat juga ada masalah komunikasi yang buruk ya. Entah dia kalau komunikasi on offan ya, adet-adetan, kadang ngebuat kamu jengkel juga ini ya. Terus juga kamu merasa tertekan, ada masalah ya yang membuat kamu akhirnya tertekan dengan hubungan ini. Adanya, pokoknya kamu ngerasa udah tidak nyaman, udah nggak ngerasa aman lagi lah ngejalanin hubungan dengan dia gitu ya. Entah apa, entah ini karena rasa traumatikmu, atau mungkin ini tekanan dari keluarga ya yang masih ada, atau tekanan dari orang tua, atau apalah ya. Bisa jadi ini juga ketakutanmu akan terulang lagi masalah yang pernah terjadi di masa lalu, bisa jadi. Pokoknya di sini kamu merasa nggak tenang ya, kamu merasa nggak nyaman. Walaupun terlihat dari luar hubungan kamu itu kayaknya baik-baik aja, tapi kamu dalam dirimu itu kayak ada pergejolakan. Kamu kayak ada
aduh bakalan terulang lagi nggak ya, aduh bakalan ada yang menyabotase hubungan ini lagi nggak ya. Nah seperti itu, kamu kayak ada kebimbangan ya, ada ketidakstabilan di dalam dirimu. Oke, saran dari The Moon adalah jangan cepat mengambil kesimpulan ya. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan langsung ya. Kamu di sini harus lebih teliti, lebih detail dengan situasi yang lebih jelas ya. Kalau memang kalau memang kamu belum yakin, kamu boleh silakan welcome, karena di sini pesannya adalah tadi silakan welcome untuk hubungan ini. Tapi mungkin kalau misalkan kamu ragu atau kamu merasa tidak seimbang dengan hubungan ini, mungkin kamu jangan cepat-cepat menaruh hati deh terhadap dia. Silakan ya untuk membuka hati, silakan, tapi jangan cepat-cepat menaruh hati kembali pada dia, karena di sini pun aku lihat mungkin akan ada suatu ketidakjujuran dari dia. Jadi kamu harus tetap tenang ya. Mau apapun itu ketidakjujuran dari si dia, tetap kamu harus tenang agar kamu tidak trauma lagi, agar kamu tidak lebih tersakiti lagi. Jadi kalau misalkan ternyata terulang kembali ke depan, kita nggak tahu ya, ke depannya kita nggak tahu, karena aku membacakannya cuman sampai sebatas ini. Aku tidak membacakan lebih ke sana-sana lagi, ke depan-depan lagi. Jadi sebaiknya kamu tidak langsung menaruh hati, amati aja pelan-pelan ya, amati pelan-pelan, tapi jangan langsung menarik kesimpulan. Takutnya kalau kamu menarik kesimpulan, kamu langsung punya perspektif buruk, akhirnya kamu berdampak pada ekspresi, pada tindakan yang membuat dia akhirnya sakit hati. Hati-hati, jangan sampai membuat orang lain sakit hati atau terluka. Takutnya nanti entah dia akhirnya merasa tersakiti oleh kamu, entah dia berdoa, akhirnya kamu yang kena karma buruk. Jangan sampai ya. Jadi silahkan amati pelan-pelan apa yang terjadi di dalam hubungan, kelanjutannya seperti apa gitu ya. Silahkan untuk welcome, tapi jangan untuk langsung menaruh hati ya. Kita lihat prosesnya dulu gitu. Kalau misalkan kamu udah capek dengan orang ini, mau dengan orang yang baru, kita lihat ya, apakah ini akan ada potensi dengan orang baru. Kayaknya aku pakai tapi aku oke, ini aja. Apakah akan ada potensi dengan orang baru? Oke, di sini kamu disuruh stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring your romance ya. Di sini gini, jadi kamu tetap disuruh untuk tetap optimis tentang siapapun nanti yang akan datang, yang hadir menjadi pasanganmu ke depannya. Kamu harus tetap optimis, positive thinking bahwa akan ada kok orang yang tepat untukmu ya. Akan ada kok seseorang yang menjadi pasanganmu. Asal kamu di sini harus optimis ya. Mau ini dia orang baru atau orang lama, akan ada ya. Queen of Pentacles. Jadi aku lihat sampai untuk sekarang nih masih orang lama inilah ya. Kalau untuk orang baru aku lihat sih tergantung. Tapi kalau ini lebih kuat ke untuk sekarang itu orang lama ya. Untuk sekarang aku lihat energinya kuatnya ke orang lama. Tapi kalau ternyata ada orang baru nih yang mulai mendekati kamu, atau ada potensi orang baru datang untuk menawarkan cinta sama kamu, it's okay. Yang penting di sini adalah keyakinan kamu, dan di sini adalah kebahagiaan kamu ya. Queen of Pentacles ini menandakan bahwa kamu akan mendapatkan sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kebahagiaan kamu, sesuai dengan usaha kamu ya. Sama dengan ini tadi, kamu disuruh untuk berlibur. Jika kamu memang butuh berlibur, silahkan untuk berlibur. Di Queen of Pentacles ini juga menandakan kamu memang disuruh untuk berlibur. Kemudian di sini ada kesempatan mendapatkan romansa jika kamu bahagia. Dan di sini pun di Queen of
Pentacles ini juga pun seperti itu. Kamu akan mendapatkan romansa jika kamu bahagia. Jadi yang penting sekarang kamu harus bersabar dengan sikap perilaku orang ini, ya. Oke, mungkin kamu nggak mau lah. Kenapa harus sabar dengan orang ini sedangkan orang ini pun bermasalah gitu dengan kamu? It's okay. Sesuai dengan keyakinanmu, ya, dan sesuai dengan situasi kamu. Kalau memang ternyata belum ada orang baru yang datang ke kehidupan kamu, berarti memang kamu harus menjalani hubungan dulu dengan orang lama ini. Selesaikan dulu dengan orang lama ini. Seperti itu. Untuk saat ini aku lihat memang dengan orang yang sekarang hadir di kehidupanmu atau orang yang sekarang ada di pikiran kamu. Seperti itu ya. Kamu memang harus ngejalani dengan dia dulu. Seperti itu. Ya, tapi kalau memang ternyata ada orang baru, ya kalau kamu memang yakin dengan orang baru silakan, karena di sini yang penting adalah keyakinanmu, kebahagiaanmu, dan kamu memang butuh healing. Kamu butuh berlibur, lebih tepatnya membahagiakan dirimu. Silakan. Itulah yang terpenting sekarang. Bahagiakan dirimu. Jika mau berlibur, memboroskan dirimu dengan tinggal di hotel mewah atau berlibur di tempat yang begitu jauh, it's okay. Yang penting kamu merasa bahagia. Jangan sampai kamu berlibur di tempat negara yang berkonflik, ya. Aku rasa bakalan tertekan, ya. Gak mungkin bahagia. Karena di sini pesannya adalah kamu harus bahagia terlebih dahulu pada dirimu sendiri. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ya resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Untuk zodiak yang berdealing sangat kuat di sini itu ada ini Gemini, ada Taurus, dan ada Pisces, ya. Gemini, ya itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kok, ya. Tidak berpatokan pada zodiak. Kalau misalkan ceritanya sama dengan keadaan kamu, ya memang mungkin ini pembacaan untuk kamu. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.